Sahabat GPIB yang terkasih dimanapun berada, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Saline Parasi, Pendeta Pelum GPIB, dalam Morning Call GPIB, Kamis 10 November 2022. Sahabat GPIB yang terkasih, malam telah berlalu dan hari baru telah tiba. Kita semua sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan segala pekerjaan baik di hari ini. Namun sebelum kita melaksanakannya, marilah dengan sukacita kita datang ke hadirat Tuhan, memberikan diri untuk mendengar sabdanya, yang menguatkan dan menghibur iman percaya kita. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber sukacita dan kekuatan kami. Padamu ada pertolongan yang kami perlukan setiap waktu dalam memenuhi tanggung jawab dan menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan melakukannya dengan taat dan setia di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari-hari yang Engkau izinkan untuk kami lalui. Bersabdalah bagi kami Tuhan, di dalam nama Kristus Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7. Namun saya akan fokus pada ayat 1, 2, dan 7. Firman Tuhan berkata, "Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari anugerah, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang setia membaca, merenungkan, terlebih melakukannya. Sahabat GPIB yang terkasih, memiliki pasangan hidup dan membina rumah tangga adalah salah satu anugerah Allah. Karena itu setiap orang yang dianugerahkan hidup perkawinan patutlah bersyukur dengan cara mengasihi pasangan yang dipilihnya. Mengasihi pasangan sesungguhnya bukanlah perkara yang sulit, sebab yang kita butuhkan hanyalah hati yang peka dan peduli. Hati yang demikian memotivasi kita untuk melakukan hal-hal sederhana dengan cinta yang besar untuk membahagiakan pasangan kita. Kita tidak perlu menunggu waktu dan saat yang tepat, karena waktu dan saat yang tepat adalah setiap waktu, selama Tuhan memberikan hidup untuk dijalani bersama dalam rumah tangga. Ibarat sebuah tanaman, perasaan dan komitmen sebagai pasangan suami istri harus dirawat setiap hari. Karena itu, berilah pupuk apresiasi. Jangan lalai menyirami hati pasangan kita dengan air romantisme dan humor yang sehat. Serta buanglah hama cemburu dan sakit hati, dan waspadalah terhadap virus dusta dan iri. Jika kita melakukannya, maka yakinlah rumah tangga akan dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Suami dan istri sama-sama mengecap kebaikan Tuhan dan bersyukur kepadanya. Inilah pesan yang sesungguhnya disampaikan oleh Rasul Petrus dalam suratnya kepada jemaat-jemaat Kristen di diaspora. Petrus menegaskan bahwa keutuhan dan kebahagiaan perkawinan haruslah diupayakan bersama-sama. Baik istri maupun suami bertanggung jawab untuk saling melayani. Sebab melayani adalah karakter dan teladan Kristus yang adalah kepala rumah tangga setiap orang percaya. Bukankah Kristus lebih suka melayani ketimbang dilayani? Bukankah adalah lebih berbahagia memberi ketimbang menerima? Karakter dan teladan Kristus inilah yang mesti menjadi prinsip dalam hidup berumah tangga.
bukan sebaliknya, yaitu nilai-nilai dan praktik-praktik yang bertentangan dengan Injil. Contohnya, memposisikan pasangan dalam kedudukan yang lebih rendah atau tidak setara. Sikap demikian tentu bertentangan dengan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Tuhan menyatakan bahwa Ia menciptakan setiap orang menurut gambarnya. Artinya, tidak ada satupun yang boleh merendahkan ciptaan Tuhan. Karena itu, seseorang yang membedakan dan merendahkan sesamanya, ia sama dengan tidak menghargai ciptaan Tuhan. Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 28 juga menyatakan, karena kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan, kita semua berharga di mata Allah. Sama seperti Allah memandang setiap orang berharga, maka pasangan juga harus memandang demikian terhadap pasangannya yang Tuhan izinkan untuk menemaninya hidup di dunia ini. Sikap lainnya yang harus dihindari dalam hidup rumah tangga adalah memanfaatkan kekuatan dan kuasa untuk menindas dan menyakiti pasangan, ataupun memperlakukan pasangan dengan tidak adil dan semena-mena. Keduanya sangat berbahaya karena dapat menuntun seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jika hal itu yang terjadi, ia tidak hanya melanggar ketetapan Tuhan, tapi dia juga sedang membuat dan merusak rumah tangganya. Jika nilai-nilai ini yang dipraktikkan, tentu tidak akan ada kebahagiaan yang diharapkan dan yang dibutuhkan. Demikian juga sikap yang demikian akan merusak setiap relasi dengan sesama di sekitar kita. Karena itu, hindarilah, bahkan jangan melakukannya. Sebaliknya, teladanilah karakter dan teladan Kristus, maka rumah tangga yang dibina akan langgeng dan bahagia. Rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih dan karakter Kristus akan tetap mampu menjalani fungsi rekreasi, bukan hanya fungsi prokreasi. Rekreasi artinya rumah tangga menjadi institusi atau tempat di mana pasangan suami istri dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan setiap hari. Terlepas apakah Tuhan memberikan anak atau keturunan atau tidak, suami dan istri diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang berbeda, dengan berkat-berkat yang baru setiap hari, dan itu sudah cukup untuk membuat pasangan suami istri mengucap syukur dan berbahagia di dalam Tuhan. Perkawinan menjadi ibarat oase yang menyegarkan dan menyejukkan di tengah teriknya pergumulan, tantangan, dan persoalan hidup sehari-hari. Sebab tidak ada rumah tangga yang bebas dari tantangan. Tetapi, jika pasutri bergandengan tangan, satu hati, satu rasa, saling menopang dan menghibur di dalam Tuhan, maka persoalan tentu akan selesai, dihadapi bersama-sama pada waktunya dan selesai dengan baik. Benarlah yang Petrus katakan, hanya kasihlah yang bisa membuat seseorang mau dan mampu menundukkan diri kepada pasangannya. Kata Yunani dalam 1 Petrus 3 ayat 1 adalah hupotasso. Kata ini merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sukarela. Tunduk bukan karena takut atau terpaksa, melainkan sebagai aksi kasih yang aktif untuk mengupayakan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Jika demikian, kata tunduk tidak hanya dilekatkan pada perempuan atau pada istri, tapi juga pada laki-laki atau suami. Keduanya perlu menunjukkan sikap yang demikian demi keharmonisan rumah tangga. Petrus juga mengatakan, hanya kasihlah yang memampukan seseorang hidup bijaksana dengan pasangannya, dan tidak menjadikan kelemahan pasangan sebagai alasan untuk tidak menghormatinya. Seseorang yang bijaksana tidak akan mudah terpancing emosi. Dia akan lebih memikirkan apa yang baik untuk kehidupan rumah tangganya.
Dengan demikian setiap kata dipikirkan dengan matang supaya tidak menyakiti sesamanya. Kalau itu yang dilakukan, maka berbahagialah rumah tangga, sebab baik suami maupun istri dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Kasih juga memampukan seseorang untuk menghargai pasangan sebagai teman pewaris dan kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang diberkati dan diselamatkan. Kehidupan yang indah bukan hanya nanti, tetapi sekarang, hari ini, saat ini. Suami dan istri bisa menikmati kerajaan Allah dalam rumah tangga mereka jika mereka mau memberi hati dan pikiran mereka dituntun oleh Roh Kudus yang adalah sumber kasih dan hikmat. Jika itu yang terjadi, maka suami yang salah bisa ditegur oleh istri dan dimotivasi oleh kemurnian kasih dan sikap yang baik. Maka suami atau istri yang melihat pasangannya hidup takut akan Tuhan mampu untuk terpanggil bertobat. Sungguh indah kehidupan yang demikian. Maka tepatlah pernyataan kutipan populer yang mengatakan perkawinan sesungguhnya bukanlah kata benda, melainkan kata kerja. Karena setiap hari baik istri maupun suami sama-sama bekerja mengupayakan kebaikan dalam hidup rumah tangga mereka. Demikian, perkawinan itu tidak hanya diukur berapa lama pasangan telah menjalaninya, tetapi berapa banyak cinta kasih yang mereka bagi, yang mereka rayakan setiap hari. Sahabat GPIB yang terkasih, rumah tangga yang demikian, yang dilandasi oleh karakter dan teladan Kristus akan mampu menginspirasi banyak orang di sekitar rumah tangga Kristen. Bahkan rumah tangga yang kokoh ikut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan negara kita, negara Indonesia. Kalau itu yang terjadi, maka kita secara tidak langsung turut memelihara damai dan sejahtera dalam kehidupan bersama. Kiranya prinsip ini juga terus dipegang oleh semua orang, bahkan mereka yang belum menikah sekalipun. Karakter dan teladan Kristus harus menjadi prinsip hidup kita setiap hari. Selamat melanjutkan pekerjaan-pekerjaan baik di hari ini. Percayalah Tuhan sumber berkat dan pertolongan menyertai kita. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Meteraikanlah itu dalam loh hati kami, sehingga apapun tanggung jawab dan pergumulan hari ini, kami selalu ingat dan menerapkan firman-Mu dengan setia. Kami percaya tantangan dan pergumulan pasti akan selesai ketika kami melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan segala usaha baik kami. Berkati juga ya Tuhan, semua rencana kami dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Biarlah apa yang baik dalam hidup ini boleh kami nikmati karena penyertaan Tuhan. Pulihkanlah rumah tangga yang retak, relasi yang rusak dalam hubungan suami istri, orang tua anak, kakak adik ataupun bersaudara. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan kasih di hati kami, sehingga kami hidup boleh saling mengampuni seorang akan yang lain. Rumah tangga kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, karena Tuhan selalu hadir dan menopang kami. Biarlah Tuhan juga menyertai setiap karya kami di sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari segala pencobaan, mampukan kami untuk hidup takut akan Tuhan. Berilah kami kasih sehingga kami mampu menghargai rekan sejawat, kolega, dan rekan-rekan lain dalam hidup ini. Bersama dengan mereka kami mengupayakan kesejahteraan. Berkati gereja-Mu, GPIB, dan gereja-gereja lain di seluruh dunia dalam tugas panggilan mewartakan kabar baik. Kiranya melalui karya baik itu, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang boleh datang dan percaya serta diselamatkan. Terima kasih ya Allah, inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikianlah Morning Call hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Sampai jumpa dalam Morning Call GPIB selanjutnya. Tuhan memberkati.